Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rosalina selaku guru pengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK Bakti Karya Parigi. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang penjualan sistem konsinyasi, karena pada video sebelumnya saya membahas tentang itu. Jadi saya sudah menyinggung sedikit tentang penjualan sistem konsinyasi, tetapi secara lebih detail atau secara lebih rincinya akan kita bahas di video atau pada kesempatan kali ini. Walaupun sebelumnya di video-video sebelumnya masih materi pembelajaran kelas 12 juga, saya telah menjelaskan apa itu penjualan sistem konsinyasi, tetapi karena ini saling berhubungan atau keterkaitan, jadi maka pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali tentang penjualan sistem konsinyasi itu sendiri. Akan tetapi lebih tepatnya tentang penjualan sistem konsinyasi hasil budidaya unggas petelur itu sendiri. Sistem konsinyasi hasil budidaya unggas petelur itu sendiri seperti apa? Nah, mari kita bahas sama-sama. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Nah, jadi sudah jelas ya bahwasannya sistem konsinyasi ini adalah dimana misalnya kalau kita menitipkan sebuah produk yang kita punya di sebuah toko atau di sebuah warung, misalkan milik teman atau milik saudara, bisa juga milik orang lain, karena memang sistem konsinyasi ini juga bisa menguntungkan si toko tersebut, si pemilik toko atau si warung tersebut, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan. Sehingga maksudnya jadi tidak hanya sekedar menitipkan barang untuk tolong jualin produk saya ya, karena saya nggak punya ruko, karena saya nggak punya tempat, tolong titip jual. Tetapi misalkan nggak ada feedback ke si punya toko tersebut atau nggak ada keuntungannya ke pemilik toko tersebut. Nah, sistem konsinyasi atau sistem penjualan konsinyasi ini tidak seperti itu. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak pemilik barang atau bisa disebut juga konsinyor, nama pihak yang dititipi barang atau konsinyi, dan nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, ketentuan komisi, atau ketentuan yang akan diperoleh oleh toko. Nah, jadi informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi ini adalah sudah jelas sekali, harus ada nama si pemilik toko tersebut, harus ada nama orang yang menitipkan barang tersebut, harus ada nama produk yang dititipkan di toko tersebut, juga keuntungan yang akan didapatkan oleh si pemilik toko tersebut. Sehingga nantinya sudah jelas bahwa kalau misalkan tidak sesuai dengan perjanjian konsinyasi yang dibuat, itu nanti bikin kesepakatan kembali atau bisa dibicarakan dengan baik-baik bahwasannya perjanjian dengan kenyataannya itu tidak sesuai seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam perjanjiannya sudah ditentukan bahwa keuntungan yang akan dimiliki toko dari per satu produknya misalkan Rp1.000, nah berarti kalau misalkan yang laku terjualnya sampai 100 butir, maka keuntungannya pun berarti Rp100.000. Tetapi orang yang menitipkan produk tersebut hanya memberi Rp50.000, nah berarti itu tidak sesuai dengan perjanjian. Seperti itu. Jadi sebenarnya sistem konsinyasi ini adalah merupakan sistem titip jual, seperti itu sih. Dan sistem konsinyasi ini pastinya dari semua pihak harus mendapatkan keuntungan, baik pihak yang menitipkan produk, juga pihak yang dititipi produk atau orang yang mempunyai toko atau warung yang dititipi produk yang dititipkan si konsinyor ya. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan atau materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, masih belum mendekati kata benar, mohon dimaklumi karena saya juga belajar. Jadi untuk kedepannya semoga
bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.